Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dimar, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan lanjutan. Kami dari kelompok satu di sini akan membawakan presentasi materi UTS mengenai analisis strategis untuk Bank BCA. Untuk anggota kelompoknya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Alfonsus Kusuma Andana. Rekan saya yang pertama ada Kenny Arelian Gunawan. Rekan saya yang kedua ada Muhammad Ivan Budi Laksana. Dan rekan saya yang ketiga, David Elgrit Lontaan. Rekan saya yang keempat, Raja Ivan Maulana. Dan rekan saya yang kelima, Muhammad Rashid Habibi. Untuk selanjutnya, ada nature of product and service. Untuk Bank BCA ini menggabungkan strategi diferensiasi layanan premium dan skala besar untuk meningkatkan profitabilitas melalui produk digital seperti MyBCA, BCA Mobile, Klik BCA, dan Sakuku, serta layanan eksklusif BCA, soliter, dan prioritas bagi nasabah high net worth, serta BCA meraih fee-based income yang tinggi. Di sisi lain, produk kompetitif seperti KPR, KKB, kredit modal kerja, dan tabungan tahapan BCA mendorong volume penjualan tinggi dengan proses efisiensi dan biaya bersaing, guna memperkuat posisi BCA di pasar mass marketnya. Untuk selanjutnya, ada identifikasi produk utama BCA. Yang pertama yaitu tabungan dan giro. Produk tabungan seperti tahapan BCA, Tapres, dan simpanan pelajar atau Simple menyediakan layanan penyimpanan dengan fitur digital banking dan fasilitas e-bankingnya. Yang kedua ada kredit, yaitu kredit ini meliputi kredit pemilikan rumah seperti KPR, terus ada kredit kendaraan bermotor atau KKB, lalu ada kredit usaha rakyat atau KUR, dan fasilitas kredit konsumen lainnya. Nah, yang ketiga, tentunya ada kartu kredit dan debit, menawarkan berbagai pilihan kartu kredit dan debit dengan beragam fitur promo. Untuk selanjutnya ada investasi dan wealth management, yaitu produk investasi seperti deposito, reksadana, obligasi, dan asuransi untuk nasabah retail dan prioritasnya. Selanjutnya ada digital banking, yaitu seperti BCA Mobile, MyBCA, Klik BCA, dan layanan API bank untuk kemudahan transaksi digital. Selanjutnya ada analisis layanan unggulan BCA. Nah, yang pertama itu ada mobile banking atau BCA Mobile. Aplikasi mobile banking terintegrasi untuk transfer, pembayaran, top up, pengelolaan rekening, dan pembukaan rekening baru secara online. Untuk selanjutnya ada internet banking atau Klik BCA. Layanan internet banking untuk transaksi perbankan harian, pembelian, pembayaran, dan pengelolaan keuangan. Yang ketiga ada MyBCA, yaitu platform digital yang menggabungkan berbagai produk dan layanan dalam satu aplikasi. Untuk selanjutnya ada BCA Syariah, yang menyediakan layanan perbankan berbasis syariah untuk nasabah yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi finansialnya. Dan yang terakhir ada Halo BCA. Nah, Halo BCA ini adalah layanan customer service 24 jam untuk menangani pertanyaan dan keluhan nasabahnya. Selanjutnya ada tinjauan inovasi terkini BCA. BCA secara konsisten mengembangkan fitur dan layanan inovatif untuk menghadapi persaingan di era digitalnya, yaitu yang pertama menggunakan KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard, yaitu fitur pembayaran digital melalui scan QR yang mendukung transaksi cashless di berbagai merchant. Yang selanjutnya ada kerjasama dengan fintech, contohnya itu Flip, yaitu kemitraan strategis dengan fintech untuk memudahkan transaksi transfer antar bank tanpa biaya tambahannya. Yang selanjutnya ada digital onboarding dan pembukaan rekening online, yaitu nasabah dapat membuka rekening tanpa harus datang ke kantor cabang. Itu yang ketiga, keempat ada open API banking, yaitu layanan API yang memungkinkan fintech dan perusahaan lain mengintegrasikan layanan perbankan BCA ke dalam platform mereka. Itu yang terakhir ada cardless withdrawal.
yaitu fitur tarik tunai tanpa kartu di ATM melalui BCA Mobile. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis PESTEL. Dan yang pertama itu ada politik, di mana regulasi OJK dan juga BI serta stabilitas politik nasional membentuk kerangka operasi dan juga kepatuhan Bank BCA di sektor keuangan. Contoh nyatanya dapat kita lihat yaitu kebijakan APU PPT yang memaksa bank untuk memperketat verifikasi nasabah atau Know Your Customer. Hal ini membuat Bank BCA berinvestasi besar dalam sistem compliance dan juga monitoring untuk menghindari sanksi hukum. Selanjutnya ada economics atau ekonomi, di mana kebijakan suku bunga BI dan inflasi juga mempengaruhi daya beli masyarakat dan kinerja margin bunga bersih BCA. Hal ini berdampak pada penyaluran kredit pada Bank BCA, khususnya di segmen KPR dan juga kredit konsumtif. Namun, ekonomi yang tumbuh positif tetap menjaga stabilitas dana pihak ketiga. Di sisi lain, digitalisasi ekonomi menjadi dorongan positif bagi inovasi produk digital BCA. Selanjutnya yaitu sosial, di mana digitalisasi gaya hidup mendorong BCA mengandalkan e-channel dan layanan mobile untuk memenuhi ekspektasi dari nasabah yang modern. Hal ini dapat kita lihat dari peningkatan volume transaksi e-channel BCA hingga mencapai lebih dari 99% dari total transaksi berdasarkan annual report BCA pada tahun 2022. Kenaikan kelas menengah juga menjadi peluang karena mereka cenderung memanfaatkan layanan investasi dan juga kartu kredit. Selanjutnya ada teknologi, di mana inovasi teknologi seperti AI dan juga big data menjadi keunggulan sekaligus tantangan karena dapat meningkatkan resikonya cyber. Di mana BCA ini sudah meningkatkan sistem keamanannya dan juga mengedukasikan nasabah-nasabah mereka dan juga menambahkan fitur biometric login pada aplikasinya. Selanjutnya ada environment atau lingkungan, di mana BCA juga aktif mendukung green banking melalui pembiayaan berkelanjutan dan efisiensi operasional ramah lingkungan. Bank BCA melakukan penyaluran kredit ke proyek energi terbarukan dan efisiensi energi. Di sisi internal, Bank BCA juga telah mengurangi penggunaan kertas dan juga memperluas program digitalisasi dokumen. Dan yang terakhir ada legal atau hukum. Penerapan UU PDP dan juga regulasi perlindungan konsumen menuntut Bank BCA untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data. Bank BCA harus memastikan keterbukaan mereka terkait informasi dan juga terutama pada produk kredit dan juga investasi mereka. Regulasi yang ketat ini bisa menjadi tantangan, namun juga dapat menjadi peluang untuk membangun kepercayaan publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan yang berikutnya adalah analisis value chain. Secara umum, value chain adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan dan mengirimkan produk atau jasa kepada pelanggan. Lalu bagaimana jika kita menerapkan value chain pada industri perbankan? Maka value chain pada industri perbankan fokusnya akan sedikit berbeda. Karena bank tidak memproduksi barang fisik, melainkan menyediakan jasa keuangan, maka value chain pada perbankan berfokus pada aktivitas yang terlibat dalam penciptaan, penyampaian, dan dukungan layanan pada keuangan tersebut. Lalu apa tujuan dari kita menganalisis value chain ini? Tujuannya adalah menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan dengan cara meningkatkan kualitas produk atau layanan, serta menurunkan biaya yang terkait dengan proses produksi dan distribusi. Next. Nah, pada umumnya value chain sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Lalu pada value chain bank industry, saya membagi aktivitas utama ini menjadi 6 bagian dan juga aktivitas pendukungnya menjadi 4 bagian. Yang dimana aktivitas utama sendiri terdapat pengembangan produk dan jasa, yang kedua ada pemasaran dan penjualan, yang ketiga ada manajemen aplikasi dan penilaian kredit, yang keempat ada operasi inti dan transaksi, yang kelima ada manajemen kanal distribusi, dan yang terakhir ada layanan nasabah dan manajemen hubungan. Lalu untuk aktivitas pendukungnya sendiri, yang pertama ada infrastruktur perusahaan, yang kedua ada manajemen sumber daya manusia, yang ketiga ada pengembangan teknologi, dan yang terakhir ada pengadaan. Next. Nah,
Kita lanjut pada analisis degree of integration in value chain. Saya membagi menjadi 3. Yang pertama ini ada integrasi internal pada aktivitas utama. Namun sebelum kita lanjut kepada integrasi internal, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian analisis degree of integration in value chain. Jadi, integrasi ini mengacu pada sejauh mana berbagai aktivitas, baik aktivitas utama maupun pendukung dalam value chain ini, dalam menilai sebuah bank saling terhubung, terkoordinasi, dan bekerja sama secara sinergis. Integrasi yang tinggi berarti adanya aliran informasi yang lancar, proses yang mulus antar departemen ataupun fungsi, dan juga keselarasan tujuan untuk menciptakan nilai maksimal bagi nasabah dan efisiensi bagi bank. Nah, kita masuk pada integrasi yang pertama, integrasi internal pada aktivitas utama. Yang pertama ada pengembangan produk dengan operasi inti. Hasilnya integrasi ini tinggi, itu dengan desain produk massal dan eksekusi efisien. Contohnya, ada produk tabungan, tahapan, dan fitur-fitur dari mobile banking BCA. Lalu yang kedua ada pemasaran dan penjualan dengan manajemen kanal dan layanan nasabah. Menciptakan integrasi yang tinggi. Lalu yang berikutnya ada manajemen aplikasi dan penilaian kredit dengan operasi inti dan manajemen risiko. Juga menciptakan integrasi yang tinggi dengan proses kredit terhubung erat dengan penilaian risiko dan cairan dana otomatis. Yang keempat ada operasi inti dan transaksi dihubungkan dengan manajemen kanal distribusi, menghasilkan integrasi yang sangat tinggi. Yang kelima dan terakhir ada manajemen kanal distribusi dengan layanan nasabah. Ini menciptakan integrasi yang tinggi. Next. Yang kedua ada integrasi internal pada aktivitas mendukung. Nah, integrasi ini yang pertama ada integrasi antar pengembangan teknologi dengan semua aktivitas utama. Dan ini menghasilkan hasil integrasi yang sangat tinggi. Melalui digitalisasi transaksi, layanan nasabah, dan promosi digital bisa melalui mobile banking BCA, BCA, Klik BCA. Lalu ada infrastruktur perusahaan dengan operasi dan pengembangan produk. Dan ini menghasilkan juga integrasi tinggi, yaitu melalui stabilitas operasional, pengembangan produk sesuai kepatuhan regulasi. Lalu yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia dengan operasi kanal distribusi dan layanan nasabah. Ini juga integrasi tinggi. Implikasinya apa? Rekrutmen, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja yang terintegrasi mendukung operasi dan layanan. Lalu yang terakhir ada pengadaan dengan teknologi operasi. Ini pun juga menciptakan integrasi yang tinggi. Karena kebutuhan teknologi dan operasional cabang atau ATM terpenuhi secara efisien. Next. Nah, yang terakhir ada integrasi eksternal. Hal ini juga menciptakan integrasi sangat tinggi. Karena kenapa? Karena sih dengan jaringan eksternal, seperti jaringan ATM prima, merchant, mitra biller, serta pun platform API, kekuatan ini integrasi eksternal didukung oleh integrasi internal dalam teknologi dan operasinya. Next. Lalu, apa kesimpulan dari analisis degree of integration in value chain tadi? Kesimpulannya adalah BCA menunjukkan tingkat integrasi rantai nilai yang secara keseluruhan sangat tinggi. Karena bisa kita lihat dari analisis tadi yang telah saya jelaskan, karena memang mereka menghasilkan integrasi tinggi di beberapa integritasnya. Kekuatan utama terletak pada integrasi vertikal internal yang luar biasa antara fungsi mendukung seperti teknologi dengan hampir seluruh aktivitas utamanya, khususnya operasi inti dan manajemen kanal distribusi. Hal ini memungkinkan BCA mencapai efisiensi operasional skala besar, menghadirkan pengalaman transaksi nasabah yang andal,
dan nyaman di berbagai kanal, serta membangun fondasi yang kuat untuk integrasi eksternal dalam ekosistem pembayaran. Integrasi yang kuat antara manajemen risiko ataupun kepatuhan dengan operasi juga menjadi pilar stabilitas bank. Tingginya derajat integrasi inilah yang menjadi salah satu faktor kunci keunggulan kompetitif berkelanjutan BCA di Indonesia. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kalau selanjutnya akan kita bahas mengenai analisis cakupan geografis BCA. Pada analisis cakupan geografisnya terdapat jaringan perbankan terluas. BCA memiliki jaringan perbankan terluas di Indonesia dengan fokus utamanya pada pasar domestik. Lalu selain itu ada dominasi pasar perkotaan. BCA mendominasi pasar perkotaan di Indonesia dengan lebih dari 60% cabang dan ATM kota-kota besar. Lalu ada layanan digital. BCA tergantung pada layanan digital yang udah kita ketahui itu sekarang itu seperti BCA Mobile dan Internet Banking yang sangat populer di kota-kota. Lalu ada jaringan agen perbankan. BCA sendiri memanfaatkan jaringan agen perbankan dengan kerjasama dengan toko seperti Emas dan Indomaret yang memiliki lebih dari 15.000 titik layanan. Lalu ada keterbatasan jaringan ATM di pedesaan. Jaringan ATM BCA itu dia masih lebih rendah di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Lalu BCA sendiri juga tidak melakukan ekspansi global. BCA tidak melakukan ekspansi fisik di tingkat global dengan jaringan cabang atau akuisisi di luar negeri. Lalu BCA sendiri ada layanan internasional terbatas. Jadi layanan BCA di seluruh dunia terbatas pada fasilitas pengiriman melalui kerjasama dengan Western Union dan bank koresponden asing serta pengumuman kartu kredit dan debit BCA di luar negeri melalui jaringan Visa dan Mastercard. Lalu ada fokus pengembangan pasar domestik. BCA itu memilih untuk tetap berkonsentrasi pada pengembangan pasar domestik yang dianggap masih memiliki potensi besar. Lalu yang terakhir itu ada peraturan yang ketat. Jadi BCA itu memiliki peraturan ketatnya, yaitu ekspansi geografis BCA mungkin tidak terjadi karena peraturan yang ketat di Bank Indonesia dan strategi bisnis yang berfokus pada konsolidasi pasar di digital multi. Selanjutnya materinya akan dibahas oleh saya Alfonso Steri. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membawakan materi melihat mengenai data pendukung dari kinerja Bank BCA dan kompetitor serta saran untuk kedepannya. Jadi di sini saya melihat dari 3 bank. Yang pertama adalah Bank BCA itu sendiri, kedua Bank Mandiri, dan yang ketiga Bank BRI. Nah, untuk laba bersihnya, di sini kita bisa melihat untuk Bank BCA itu di 54,8 T, Mandiri 55,8 T, dan Bank BRI di 60,8 T. Untuk NPL-nya, Bank BCA di 1,8%, Bank Mandiri di 0,33%, dan Bank BRI di 2,04%. Lalu, untuk casanya, untuk Bank BCA sendiri itu di angka 82%, untuk Bank Mandiri di 74,8%, dan untuk Bank BRI 67,3%. Nah, data ini diambil per Desember tahun 2024. Dari tabelnya, kita bisa melihat kesimpulannya bahwa untuk market leader-nya dalam bagian laba bersih itu Bank BRI, karena paling tinggi ya, karena paling banyak. Namun dari sisi non-performing loan, ini kita bisa melihat bahwa Bank Mandiri memiliki non-performing loan yang paling kecil, yaitu 0,3%. Namun, kita juga bisa melihat untuk casanya atau current account saving account itu tuh dipimpin oleh Bank BCA karena Bank BCA itu di angka 82%. Nah, Bank BCA ini menunjukkan bahwa mayoritas pendanaan mereka itu berasal dari dana murah seperti tabungan dan giro. Hal ini bisa memberikan keuntungan tentunya dalam menekan biaya dana yang pada akhirnya itu bisa meningkatkan margin keuntungan gitu. Namun kita juga perlu melihat meskipun memiliki efisiensi pendanaan yang baik, laba bersih Bank BCA ini masih lebih rendah dibandingkan Bank BRI
ataupun Bank Mandiri dengan selisih yang relatif kecil. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hal ini adalah NPL BCA yang mencapai di angka 1,8% gitu kan. Ya meskipun lebih tinggi dibandingkan Bank Mandiri dan yang Bank Mandiri hanya 0,33%, namun ini masih di ambang batas secara NPL itu masih di batas normal gitu ya. Masih di batas angka sehat gitu. Namun ini masih tetap perlu untuk melakukan peningkatan kualitas kredit untuk menekan angka kredit bermasalah. Nah, ini yang menjadi strategi utama untuk meningkatkan profitabilitas Bank BCA lebih lanjut ke depannya. Untuk mencapai pertumbuhan laba yang lebih besar, Bank BCA ini menerapkan strategi dengan fokus pada 3 aspek utama. Yang pertama, peningkatan kualitas kredit. Kedua, penguatan CASA. Dan yang ketiga, sumber pendapatannya itu harus lebih didiversifikasi gitu ya. Nah, dalam menekan NPL, Bank BCA itu perlu memperketat seleksi kredit, ya kan? Sebelum melakukan realisasi kredit, itu perlu yang namanya seleksi untuk melihat apakah nasabah ini ke depannya akan berpotensi membayar atau berpotensi kemacetan gitu kan. Nah, untuk membantu seleksi kredit ini, Bank BCA, saran dari saya adalah memerlukan apply atau menerapkan pemanfaatan teknologi AI dan machine learning dalam analisis risiko gitu ya, serta meningkatkan efisiensi dalam penagihan kredit macet gitu. Sementara itu, untuk memperbesar CASA lebih dari 82%, Bank BCA dapat mengembangkan produk tabungan dan giro yang lebih kompetitif, mengoptimalkan layanan digital banking. Inovasi dari Bank BCA sendiri itu adalah ada Blue by BCA ya, serta memperluas basis nasabah UMKM dan korporasi. Nah, selain diversifikasi pendapatan dari fee-based income, wealth management, dan kerjasama dengan fintech, dapat memberikan sumber keuntungan baru gitu kan. Harusnya dengan koordinasi strategi ini, dengan melihat 3 aspek tadi, Bank BCA ini dapat meningkatkan laba bersihnya secara signifikan dan dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu bank paling efisien dan menguntungkan di Indonesia. Mungkin next berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai degree of industry diversification. Oke, diversifikasi industri merupakan strategi untuk memperluas cakupan bisnis guna mengurangi risiko dan meningkatkan pertumbuhan bank. Bank BCA telah menerapkan strategi ini dengan ekspansi ke beberapa sektor, seperti asuransi, pembiayaan kendaraan, manajemen investasi, serta teknologi finansial. Dengan strategi ini, BCA tidak hanya bergantung pada pendapatan dari layanan bank konvensional mereka. Bisa dilihat di contoh-contoh di bawah ini beberapa perusahaan yang dimiliki oleh grup BCA sebagai bentuk diversifikasi industri. Oke, next. Kita akan membahas mengapa BCA sebaiknya melakukan diversifikasi industri ini. Yang pertama tentunya menjangkau pasar yang lebih besar. Lebih banyak layanan yang disediakan, lebih banyak pelanggan atau customer yang dapat dicapai atau didapatkan oleh Bank BCA. Yang kedua, pengelolaan risiko. Di mana Bank BCA tidak hanya bergantung pada satu perusahaan saja, satu industri saja. Jadi, dapat meminimalisir risiko kerugian. Selanjutnya, mendorong inovasi. Dengan diversifikasi, Bank BCA selalu mencari layanan terbaru atau produk terbaru yang dapat dipasarkan dan diinginkan masyarakat dalam waktu tertentu di mana masyarakat memiliki selera yang berubah-ubah. Dan selanjutnya, ini juga dapat membangun reputasi brand sebagai perusahaan yang memberi layanan di berbagai sektor industri yang tentunya sangat bermanfaat. Kita bisa melihat kinerja diversifikasi dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Bank BCA ini dalam laporan tahun 2023. Kita bisa melihat BCA Life yang pendapatannya tumbuh 18,4%, lalu ada BCA Finance yang menyumbang 12% dari laba bersih dengan pertumbuhan kredit kendaraan sebesar 15%. Lalu juga BCA Sekuritas yang perusahaannya meningkat secara 22% berkat aktivitas pasar modal yang meningkat.
dan juga Blue by BCA yang berhasil mencapai 5 juta pengguna. Lalu ada saran lanjutan dari saya, yaitu bagaimana strategi diversifikasi yang sebaiknya diambil oleh Bank BCA. Yang pertama, Bank BCA berada dalam posisi yang sangat baik untuk melakukan diversifikasi ke industri lainnya. Karena Bank BCA memiliki reputasi sebagai perusahaan yang terpercaya dan memiliki layanan yang baik. Namun, saran dari saya juga Bank BCA ini sebaiknya melakukan diversifikasi industri kepada diversifikasi yang terkait dengan layanan dan keuangan karena sejalan dengan identitas Bank BCA itu sendiri. Dan juga sebaiknya perusahaan atau produk yang akan ditawarkan dengan diversifikasi industri Bank BCA ini adalah produk atau layanan yang membangun reputasi Bank BCA sehingga akan membangun brand dari BCA ini semakin baik. Jadi seperti itulah saran yang akan saya berikan. Terima kasih.